Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahidul Busri dari Pendidikan Agama Islam kelas 12 Raden Mas Surakarta. Yaitu saya ingin mengumpulkan UAS tafsir Tarbawi dengan membuat tetapi pertama itu soal yang pertama adalah bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas tafsir Tarbawi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Efektivitas tafsir Tarbawi merujuk pada sebuah makna interpretasi Al-Quran yang berorientasi pada pendidikan tarbiyah, mampu mencapai tujuan-tujuan edukatifnya, yaitu meningkatkan pemahaman komprehensif dan mendorong pengamalan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan murid. Evaluasi efektivitas ini sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tafsir Tarbawi tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan juga transformasi karakter dan perilaku. Indikator efektivitas tafsir Tarbawi. Untuk mengevaluasi efektivitas itu, kita dapat melihat beberapa dimensi perubahan pada diri murid. Yang pertama adalah dimensi kognitif pemahaman. Peningkatan pemahaman konsep, murid mampu menjelaskan konsep-konsep dasar Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan benar, tidak hanya hafalan. Kemampuan analisis dan sintesis. Murid mampu menganalisis keterkaitan antar ayat, menghubungkan tafsir dengan isu-isu kontemporer, dan merumuskan kesimpulan dari berbagai sumber tafsir. Yang selanjutnya, literasi Quran. Murid memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan memahami makna literal serta kontekstual ayat. Kritis dan reflektif. Murid dapat bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dan mampu merefleksikan makna ayat dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua adalah dimensi afektif atau sikap dan nilai. Peningkatan motivasi dan minat. Murid menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran Al-Quran dan tafsir, serta termotivasi untuk terus belajar. Internalisasi nilai. Murid menunjukkan perubahan sikap ke arah positif seperti rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada sesama, kejujuran, dan tanggung jawab. Rasa hormat dan kagum. Murid memiliki rasa hormat dan kekaguman terhadap kebesaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Empati dan solidaritas. Murid menunjukkan kepedulian sosial yang meningkat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga adalah dimensi psikomotorik atau perilaku, atau juga pengalaman. Praktek ibadah. Murid secara konsisten menjalankan ibadah wajib, sholat, puasa dengan kesadaran dan kualitas yang lebih baik, serta termotivasi melakukan ibadah sunnah. Akhlak mulia. Murid menunjukkan perilaku terpuji dalam interaksi sosial seperti berkata jujur, menepati janji, santun, adil, dan tidak merugikan orang lain. Penyelesaian masalah. Murid mampu menerapkan ajaran Islam yang dipahami dari tafsir untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kontribusi positif. Murid aktif berkontribusi pada lingkungan atau masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang diyakininya. Nah, strategi peningkatan efektivitas tafsir Tarbawi untuk mencapai indikator di atas itu beberapa strategi dapat diterapkan. Ada beberapa strategi. Adalah metode pembelajaran inovatif dan partisipatif. Diskusi dan debat. Mendorong murid untuk aktif berpendapat, menganalisis dan memecahkan masalah terkait ayat. Terus studi kasus, menggunakan kasus-kasus yang nyata atau fiktif yang relevan dengan kehidupan murid untuk mengaplikasikan pemahaman tafsir.
Terus proyek berbasis Al-Quran. Nah, penugasan proyek yang melibatkan riset, presentasi, atau produk kreatif berdasarkan ayat-ayat tertentu. Misalnya membuat infografis pesan moral ayat, video pendek, dan lain-lain. Problem Based Learning atau PBL menyajikan masalah yang relevan dan menantang. Kemudian membimbing murid mencari solusinya melalui kajian tafsir. Nah, yang kedua adalah pendekatan kontekstual dan relevansi. Kaitkan dengan realitas. Menjelaskan ayat dan tafsir dengan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari murid, isu-isu sosial, tantangan global, dan perkembangan zaman. Terus, sejarah turunnya ayat, asbabun nuzul. Menjelaskan konteks historis ayat untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan relevan. Terus perbandingan tafsir memperkenalkan berbagai penafsirannya, misalnya klasik dan kontemporer, untuk memperluas cakrawala berpikir murid. Yang ketiga adalah integrasi interdisipliner. Menghubungkan tafsir dengan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, sains, ekonomi, dan sejarah untuk menunjukkan universitas dan relevansi ajaran Islam. Yang keempat adalah pemberian teladan dan lingkungan kondusif. Guru menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Guru menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Qurani. Terus menciptakan lingkungan belajar yang islami, suportif, dan memungkinkan murid mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari. 5 adalah evaluasi holistik. Evaluasi tidak hanya mengukur aspek kognitif atau ujian tertulis, tetapi juga afektif, observasi, sikap, jurnal refleksi, dan psikomotorik, yaitu penilaian proyek observasi perilaku. Nah, kemudian memberikan feedback konstruktif secara berkala untuk memotivasi perbaikan. Mungkin dari yang saya paparkan tadi ada kesimpulan seperti ini. Mengevaluasi efektivitas tafsir Tarbawi memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada internalisasi nilai perubahan perilaku murid dengan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan holistik. Tafsir Tarbawi dapat menjadi instrumen ampuh dalam membentuk generasi muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan mampu mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan pribadi dan sosial. Mungkin cukup itu video pertama dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.